Saat malam, saudara kasih Tuhan. Saya masih di kebun binatang seperti minggu lalu ya. Dan sekarang saya ada di depan. Sebenarnya di depan saya ada kandang seekor binatang yang menarik, yaitu hyena. Ya, mungkin Anda pernah melihat fotonya, gambarnya ya. Kalau di hyena ini terkenal dengan suaranya yang seperti orang tertawa, seperti video berikut. Nah, yang menarik saudara, pandangan umum tentang hyena ini adalah bahwa hyena ini adalah binatang yang licik, kejam, pengecut, karena main keroyok dalam jumlah banyak. Ya, kalau di film-film kartun Disney misalnya, hyena itu selalu menjadi yang jahat ya. Kalau nggak salah di film Lion King, mereka ada di tempat-tempat yang mengerikan, mau menjebak si tokoh utamanya. Dan gambarnya negatif tentang hyena. Belum lagi mungkin karena wajahnya yang menyeramkan ya, yang ya nggak sekeren singa misalnya. Singa itu, apalagi singa jantan dengan surah yang lebat, digambarkan binatang yang gagah, perkasa, berani dan sebagainya. Padahal ini yang menarik. Menurut para ahli, setelah mengamati, membuat video pengamatan selama dalam jangka waktu panjang, hyena itu jauh dari kesan tadi. Hyena adalah binatang yang sangat cerdas, mereka bisa bekerja sama dalam kelompok, mereka bisa bekerja sama untuk memocokkan mangsa, kemudian memburunya, melumpuhkannya, dan kemudian bersama-sama membagi makanannya. Mereka bisa menjaga kawanannya. Sedangkan singa, terutama singa jantan yang sering digambarkan sebagai hewan yang ganas, pemberani, kadang-kadang justru lebih bergantung pada para singa betina untuk berburu. Atau bahkan kadang-kadang hyena sudah lebih dulu menangkap mangsa, melumpuhkannya, lalu datanglah si singa jantan mengusir hyena itu dan kemudian mengambil bagian utama dari binatang yang sudah mati itu, dari karkasnya itu. Nanti baru setelah singa kenyang pergi, hyena datang dan memangsa sisanya. Karena itulah orang sering mengira hyena adalah pemakan bangkai, ya, scavengers. Padahal mereka adalah pemburu yang hebat, yang cerdas, yang bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan baik. Nah, seringkali dalam kehidupan kita punya gambaran yang keliru terhadap seseorang, terhadap satu kelompok ya. Kita punya gambaran yang keliru karena apa yang disebut dengan nama stereotype. Oh, orang Batak itu berisik, galak, orang Jawa itu kalem, lemah lembut, orang Cina itu pelit, dan whatever apapun stereotip yang lainnya. Dengan stereotip yang ada itu, kita jadi begitu ketemu satu kelompok orang atau seseorang, kita akan menilai bahwa mereka itu seperti itu tanpa sungguh-sungguh mengenal mereka, sehingga kita tidak memberikan penilaian yang objektif, yang apa adanya terhadap seseorang, tapi lebih karena stereotip yang kita terima begitu saja. Nah, saudara, dalam sejarahnya, gereja mula-mula orang Kristen perdana pernah menjadi korban kesalahpahaman karena stereotip itu. Karena gereja mempraktekkan perjamuan kudus, ya, perjamuan kasih, di mana sang pemimpin akan membagikan roti dan anggur dengan mengulang kata-kata Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku, maka orang mengira mereka mempraktekkan kanibalisme. Dan itu menjadi alasan kenapa pemerintah Romawi misalnya sempat mempersekusi gereja mula-mula, salah satu pembenarannya. Karena orang Kristen ini biadab, kanibal, padahal bukan. Nah, dalam hidup kita ya tentu mungkin kita tidak seperti itu, tapi kita bisa saja ya mempraktekkan stereotip dari kesalahpahaman yang kemudian kita terapkan untuk menilai orang lain. Bukan cuma menilai, menghakimi orang lain. Oh, kalau dia itu pasti begini, karena sukunya begitu. Kalau si X ini mau melayani, pasti dia gila jabatan. Karena orang-orang dari suku ini biasanya senang punya jabatan-jabatan tinggi misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita menemukan Tuhan adalah Tuhan yang tidak dengan gampang menghakimi manusia. Tuhan mau mengenal manusia apa adanya. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi hal yang membuat seorang manusia atau manusia ini
merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan Tuhan mau mengenal sedalam-dalamnya apa adanya, dan dengan keadaan apa adanya itu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi komunitas persekutuan yang terbuka, yang penuh kasih satu sama lain sebagai murid Kristus, maka kita harus mulai dengan tidak mudah menghakimi sesama. Apakah hanya karena berdasarkan stereotip atau satu pengalaman yang belum kita verifikasi, kita uji lagi, tapi kita langsung menghakimi. Ini orang nyebelin, ini orang susah, orang males. Kalau itu yang kita lakukan, kasihan orang-orang itu akan menjadi seperti hyena yang mendapat reputasi buruk karena stereotip. Mari kita menjadi seperti Kristus yang mau mengenal setiap orang apa adanya dia. Sehingga kita bisa menyatakan kasih sebagaimana kita sudah menerimanya juga. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk orang-orang yang Engkau hadirkan di sekitar kami. Baik itu keluarga, teman, sahabat, atau orang-orang yang kami jumpai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat menjalin relasi yang tulus, yang boleh memancarkan kasih anugerah Allah kepada mereka. Ajar kami untuk tidak dengan mudah menghakimi orang, untuk menetapkan stereotip tertentu kepada mereka tanpa sungguh-sungguh mengenal mereka sebagaimana adanya mereka. Biar dengan demikian kami belajar membangun relasi yang sehat, tulus, yang didasari oleh keinginan, kerinduan untuk membangun kehidupan bersama yang baik. Kami berdoa agar relasi itu yang boleh terjadi dalam hidup kami, baik sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai tempat rekan kerja, rekan belajar, ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Biar dengan pengenalan yang tulus, yang apa adanya, kami semua boleh membangun kehidupan bersama yang sehat dan menjadi berbuah bagi siapapun yang kami kenal. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, beri anugerah, beri hikmat, agar kami semua boleh mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian biarlah kami boleh memberi kontribusi bagi kehidupan bersama di bumi Indonesia ini. Demikian juga dengan kami sebagai gereja Tuhan, biarlah kami sebagai gereja juga bertumbuh dalam relasi yang baik, yang sehat, yang membangun. Biar lewat pelayanan kami bersama sebagai gereja, banyak orang mengenal kasih anugerah-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami, beri kepada mereka kekuatan, hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Beri kepada mereka sukacita, kekuatan, dan berkat-Mu yang mencukupkan segala yang dibutuhkan. Apapun pergumulan yang dihadapi, ekonomi, relasi, kesehatan, ataupun yang lain, biar kami belajar berserah penuh kepada Tuhan. Ini doa kami menyerahkan diri kami malam hari ini. Istirahat kami biarlah terjadi hanya dengan kebaikan dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.